Energi alternatif dapat mengambil peranan penting untuk kelangsungan hidup manusia di masa depan. Sebab saat ini manusia masih bergantung banyak pada energi berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi atau batu bara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Walaupun banyak, tapi lambat laun sumber energi fosil itu akan habis. Selain itu, penggunaan energi fosil juga dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, para ilmuwan dari berbagai negara berlomba-lomba mencari sumber energi alternatif. Mau belajar IPA, Bang? Bukan. Itu tadi hanya sedikit gambaran dari film yang mau kita bahas. Judulnya adalah The Quiet Earth, sebuah film fiksi ilmiah tahun 1985, garapan sutradara Geoff Murphy berdasarkan novel dengan judul yang sama, karya Craig Harrison. Durasi filmnya 91 menit, dibintangi oleh Bruno Lawrence, Alison Routledge, dan Peter Smith. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Bersama saya Teguh Gusto, mari kita masuk ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama Zack Hobson yang terbangun di sebuah motel. Setelah mengumpulkan kesadarannya, pria itu mulai merasakan aneh. Suasana begitu tenang, padahal di jam-jam sibuk, tidak ada siaran radio, kantornya tidak bisa dihubungi, dan bahkan saat itu jam tidak berfungsi. Zack berpikir mungkin itu hanya perasaannya saja. Mungkin semua hanya kebetulan belaka. Tapi sangat mengejutkan, jalan-jalan yang dilaluinya begitu sepi tanpa ada seorang pun yang terlihat. Zack mencoba mengintip toilet, menerobos salah satu rumah warga hingga membuat keributan di tengah kota, tapi tidak ada seorang pun yang muncul. Zack hampir saja mengalami kecelakaan akibat sebuah truk yang melintang di tengah jalan. Kondisi di pusat kota yang seharusnya selalu ramai, kini menjadi sepi seperti kota hantu. Di sudut jalan, Zack melihat beberapa bangunan hancur terbakar. Ternyata itu disebabkan oleh jatuhnya pesawat. Tapi pria itu sama sekali tidak menemukan korban, padahal sabuk pengaman masih terikat kuat di kursi penumpang. Apa yang sebenarnya terjadi? Kemanakah semua orang? Beberapa waktu kemudian, Zack tiba di kantornya, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang energi bernama Delenco. Pria itu tidak menemukan satu karyawan pun di sana. Dia juga tidak bisa menghubungi siapapun di negara lain. Zack hanya mendapat sebuah pesan bahwa proyek yang sedang dikerjakan Delenco, yaitu flashlight, telah berhasil dan para ilmuwan telah diberikan izin untuk menjalankan program tersebut. Itu membuat Zack benar-benar terkejut. Ditambah lagi dia menemukan mayat rekannya yang telah mengering di ruang kendali. Dengan sinis, Zack mengungkapkan, "Kau telah berhasil, Perrin, mendapatkan dukungan internasional dan melakukan semuanya untuk semua orang, untuk dirimu sendiri dan bahkan diriku." Tiba-tiba saja, secara otomatis, seluruh laboratorium itu terkunci karena sistem memperingatkan tentang radiasi dan meningkatnya ultraviolet. Zack mencoba mendengar kembali rekamannya yang melaporkan bahwa program-program yang disediakan tidak memadai untuk menjalankan flashlight. Informasi tersebut seperti disembunyikan sehingga para ilmuwan Delenco tidak menerimanya. Oleh karena itu, hanya ada satu tindakan yang bisa dilakukan oleh Zack. Kemudian pria itu pun merekam beberapa laporan baru, yaitu hari ini pada tanggal 5 Juli, kerusakan pada proyek flashlight telah menimbulkan sesuatu yang disebut dengan de-effect, atau selanjutnya kita sebut efek. Itu membuat Zack kemungkinan menjadi satu-satunya manusia yang bertahan. Perrin ditemukan tewas akibat sengatan listrik dan lab telah terkunci, yang mana memaksa Zack untuk meledakannya. Kini yang bisa dilakukan Zack hanya mencari orang-orang yang selamat dari fenomena flashlight seperti dirinya. Zack merekam sebuah pesan tentang keberadaannya dan menyebarkan lewat radio. Menulisnya di papan spanduk, berkeliling dengan mobil polisi, sampai bermusik di tengah hujan. Namun sangat disayangkan, tidak ada seorang pun yang menghampiri ataupun menghubunginya. Zack pun mencoba menikmati kesendiriannya dengan pindah ke rumah mewah, berbelanja secara gratis, memainkan kereta api, sampai mengendarai kereta api yang asli. Tapi itu tidak mampu mengobati rasa sepinya. Zack bahkan mengenakan pakaian wanita demi merasakan kehadiran mereka. Seminggu telah berlalu, kesepian membuat kondisi mental Zack mulai memburuk. Zack mengumpulkan potongan-potongan kertas dari poster orang-orang terkenal seperti Hitler, Elizabeth, dan Paus, memainkan rekaman keriuhan dan sorak-sorai dengan speaker, lalu menyatakan bagaimana korupnya dunia ini, memanfaatkan kekuasaan dan kekayaan untuk mengubah pandangan orang-orang terhadap senjata yang paling berbahaya menjadi sesuatu yang bermanfaat demi kepentingan orang banyak. Zack terlibat dalam penciptaannya. Mungkin itulah yang menyebabkan dirinya menjadi presiden di atas bumi yang sunyi. Kegilaan Zack pun semakin parah
Keesokan harinya dia menghancurkan gereja beserta isinya, lalu mengaku sebagai Tuhan. Zack juga menghancurkan fasilitas listrik dan pertokoan, lalu dia berencana untuk mengakhiri hidupnya. Sebuah ledakan menyadarkan Zack. Akhirnya dia memutuskan untuk menerima kehidupannya yang sepi. Zack pindah ke rumah yang baru dan memulai rutinitas normalnya, tapi dia tidak pernah berhenti berharap untuk menemukan seseorang di luar sana yang selamat seperti dirinya. Zack juga mengamati kondisi bumi dan efek ultraviolet yang terus meningkat. Disinilah keajaiban terjadi. Seorang wanita dengan pistol muncul di hadapannya. Mereka pun saling berpelukan, merasakan kehadiran satu sama lain demi membuktikan bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Mereka berdua benar-benar bahagia karena akhirnya bisa menemukan seseorang setelah 3 minggu terjebak dalam kesepian. Wanita itu bernama Joanne. Malam itu mereka menceritakan apa yang terjadi setelah peristiwa efek. Joanne yang menjenguk saudarinya di rumah sakit tidak menemukan siapapun di sana. Semua ruangan dan tempat tidur kosong, hanya ada beberapa bayi yang sudah membusuk. Zack berpikir bahwa telah terjadi perubahan pada dunia, atau mungkin sebenarnya mereka berdua sudah mati. Pertemuan Zack dan Joanne membuat mereka optimis bahwa mungkin saja ada orang lain yang tidak lenyap di luar sana. Dan benar saja, mereka memang menemukan 2 orang, namun sudah dalam keadaan mati, dan salah satu dari 2 orang itu mati ketika sedang berusaha meminta pertolongan. Meski tidak menemukan siapapun, mereka masih terus melakukan pencarian, baik ke universitas, penjara, ataupun rumah sakit jiwa. Zack juga terus mengamati kondisi matahari untuk berjaga-jaga agar efek tidak terjadi kembali. Hubungan Zack dan Joanne pun semakin erat. Mereka saling jatuh cinta. Zack menceritakan sesuatu yang lebih dalam lagi tentang flashlight, sebuah penemuan energi alternatif yang bisa memberikan daya listrik secara nirkabel. Terdengar cukup menakjubkan, tapi dalam pandangan Joanne, Zack dan para ilmuwan lain hanya sekumpulan orang yang mempermainkan Tuhan dan alam semesta. Zack tidak membantah pernyataan itu. Mungkin flashlight adalah sebuah kedipan dari Tuhan yang murka, dan akhirnya lenyaplah semua manusia. Keesokan harinya, setelah selesai merekam beberapa laporan tentang ketidakstabilan semesta, Zack dicegat oleh seorang pria bertubuh besar. Pria itu terlihat sangat waspada dan hati-hati, namun setelah bertemu dengan Joanne, pria itu pun mulai melunak, dan akhirnya mereka bertiga pun bersenang-senang merayakan pertemuannya dengan pria bernama Api. Malam itu mereka bermalam di kediaman Api di pemukiman suku Maori. Ternyata masih ada ikan-ikan yang hidup setelah terjadinya efek. Api menceritakan bahwa ketika peristiwa efek, dia sudah mati dibunuh oleh temannya karena sempat melihat dirinya sendiri dan temannya dari atas. Lalu dia berada di sebuah tempat gelap dengan cahaya di ujung jalan, dan akhirnya semua itu hilang karena Api terbangun. Ternyata Joanne dan Zack juga mengalami hal yang sama. Joanne mati karena tersengat listrik, tapi Zack hanya diam, tidak menceritakan penyebab kematiannya. Pada tengah malam, Joanne melihat Api tidak berada di ranjangnya. Wanita itu pun mencoba mencari Api, dan ternyata pria itu sedang menyendiri sambil menangis di depan makam. Zack menyadari kedekatan antara Joanne dan Api, namun dia berusaha untuk tetap tenang dan berfokus pada pengamatannya. Joanne dan Api terlihat begitu bahagia. Mereka saling menceritakan tentang diri mereka masing-masing lebih dalam lagi. Hingga akhirnya Api menceritakan penyebab dia dibunuh oleh temannya, yaitu karena balas dendam. Api telah membunuh istri temannya. Itu benar-benar tidak bisa diterima oleh Joanne karena Api tidak lebih baik dari Zack, seolah-olah bertindak sebagai Tuhan karena telah merebut nyawa orang. Zack menemukan sesuatu pada pengamatannya tentang matahari, yang mana kemungkinan besar akan kembali terjadi efek dalam waktu dekat. Pria itu pun bergegas mengajak Joanne dan Api untuk pergi menuju ke utara. Sayangnya terjadi pertengkaran karena kesalahpahaman hingga berujung dengan perkelahian antara 2 pria terakhir di bumi. Beruntung Joanne berhasil menghentikannya dengan 2 tembakan yang hampir mengenai Zack dan Api. Di sini akhirnya Zack mengakui bahwa dia merasa menyesal karena tidak berusaha untuk menggagalkan proses pengaktifan flashlight. Padahal dia tahu bahwa efek akan berakibat kepunahan massal, dan itulah yang menyebabkan dirinya bunuh diri di hari peresmian flashlight.
Mereka bertiga mengesampingkan konflik dan menuju ke rumah Zack. Tiba-tiba saja terjadi efek dan membuat mereka bertiga sempat terpisah. Joanne mengira perhitungan Zack salah, tapi sebenarnya yang baru saja terjadi hanyalah efek kecil. Pada puncaknya, efek yang akan muncul sama dengan yang pertama ketika flashlight diaktifkan. Menurut Api, semua perhitungan dan prediksi Zack tidak ada gunanya jika tidak tahu cara menghentikan efek. Api berinisiatif untuk menghancurkan grid yang berada di lab Delecon, karena jika grid hancur, maka kemungkinan efek tidak akan terjadi. Beberapa waktu kemudian, Api membawa Zack dan Joanne ke gudang dinamit. Di sana Zack menjelaskan bahwa efek kecil selanjutnya akan terjadi pada pukul 6 pagi. Dan sama seperti sebelumnya, peristiwa itu terjadi begitu saja tanpa terhubung dengan grid. Menurut Zack, efek adalah peristiwa kosmik seperti penciptaan. Tidak ada yang bisa menjelaskannya dengan benar. Api membawa dinamit-dinamit itu dengan menggunakan truk, sedangkan Joanne bersama Zack membawa alat pendeteksi radiasi. Joanne menceritakan tentang alasan Api yang dibunuh oleh temannya. Itu membuat Zack menyadari bahwa hubungan Joanne dan Api sudah sangat dekat, sehingga Zack memutuskan untuk mundur dari cinta segitiga itu. Karena ionisasi menyebabkan wilayah sekitar laboratorium menjadi panas, maka mereka harus meninggalkan dinamitnya untuk memeriksa keadaan. Zack memiliki sebuah ide, dia akan kembali ke kota selama 2 jam, mengambil sebuah remote control yang nantinya akan dimodifikasi untuk mengendalikan truk dinamit. Walaupun Zack terlihat sangat yakin, tapi menurut Api itu hanyalah sebuah kesia-siaan. Tidak mungkin remote control bisa mengendalikan benda sebesar itu. Maka Api memutuskan untuk mengorbankan diri dengan mengendarai truk dan meledakkan lab. Ternyata dugaan Api benar, Zack hanya membual tentang remote control. 20 menit kemudian, Zack kembali dengan mengendarai truk. Pria itu langsung menuju ke lab dan meledakkan dinamitnya bersamaan dengan terjadinya efek. Akhirnya film pun ditutup dengan menampilkan Zack yang terbangun di tepi pantai dengan awan-awan berbentuk aneh dan planet bercincin seperti Saturnus muncul di baliknya. Di manakah Zack berada? Apakah pria itu telah mati? Dan tamat. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk apa-apaan ini bang? Sudah diputar isi kepala kami, sekarang main kabur aja. Mana penjelasannya? Oh iya, seruput dulu kopinya. Sang penulis sekaligus produser, yaitu Sam Pillsbury, mengatakan bahwa makna dari adegan terakhir sepenuhnya diserahkan kepada penonton. Jadi teman-teman bisa berkomentar, berpendapat, atau mungkin punya analisis sendiri. Tapi berikut ada beberapa teori yang bisa saya jelaskan. Seperti yang sudah dijelaskan, Project Flashlight adalah sebuah eksperimen menyediakan grid atau jaringan listrik di sekeliling bumi. Jadi nantinya semua bisa menggunakan listrik tanpa harus colok kabel. Kurang lebih sama seperti teknologi wireless charging. Semuanya akan menggunakan listrik, termasuk kendaraan dengan sumber energi yang tidak terbatas. Tapi semua itu hanya kedok karena tujuan utama mereka adalah perangkat militer. Dalam hal ini pesawat tempur. Zack yakin, di-evac disebabkan oleh grid yang secara misterius berinteraksi dengan matahari. Tapi peristiwa ini tidak dijelaskan secara rinci. Pria itu hanya mengatakan bahwa efek sama halnya dengan peristiwa kosmik. Efek menyebabkan semua makhluk hidup musnah, kecuali tumbuhan. Tapi manusia atau hewan yang mati, ketika efek terjadi, akan dibangkitkan kembali. Kita bisa lihat orang-orang yang mengalami kecelakaan hidup kembali, tapi setelah itu mati karena tidak mendapatkan pertolongan. Juga bayi-bayi yang dimaksud Joanne, mati mungkin setelah dilahirkan. Bangkit kembali lalu mati karena tidak mendapatkan perawatan. Dan juga ikan-ikan di pemukiman suku Mori. Menurut Joanne, ikan-ikan itu masih berada di dalam telur ketika peristiwa efek. Pada awal film, ternyata Zack bukan terbangun dari tidur, melainkan bangkit dari kematian. Dia bunuh diri akibat keterlibatannya dalam Project Flashlight. Pria itu merasa khawatir eksperimen tersebut akan mengakibatkan sesuatu yang mengerikan dan dia tidak mau hidup dengan menanggung rasa bersalah itu. Saya pikir Zack adalah seorang introvert. Tahu dari mana bang? Jangan sok tahu deh. Oke, jika dilihat dari wajahnya, saya pikir umur Zack antara 50 sampai 60 tahun. Saat terbangun, dia tidak mencari istri dan anaknya, menandakan Zack belum menikah atau sudah bercerai. Selain itu, dia juga tidak mencoba mencari kerabat ataupun saudara, dan dia tidak kelihatan sedih ketika Perrin ditemukan mati. Ini semua menandakan bahwa Zack adalah seorang introvert.
Zack menyadari dirinya berada di dunia di mana dia adalah satu-satunya orang yang hidup. Pada awalnya mungkin inilah dunia yang sangat diinginkan Zack, tapi semuanya berubah menjadi neraka abadi ketika dia menyadari bahwa kesendirian itu sangat menyiksa dan membuatnya mulai gila. Kemunculan Joanne benar-benar suatu keajaiban. Wanita itu membuat Zack jatuh cinta dan seolah-olah memberi kesempatan Zack untuk merasakan kebahagiaan. Sayangnya itu tidak bertahan lama. Zack segera kembali ke sifat introvertnya setelah api muncul. Dia tidak bisa benar-benar bergaul dengan beberapa orang sekaligus. Bisa kalian lihat, setiap harinya Zack sibuk mengamati matahari dan grid. Dia bahkan tidak membantu Joanne untuk mencari manusia yang masih bertahan. Momen terakhir saya pikir Zack mengorbankan diri untuk menebus kesalahan yang dilakukannya. Karena hanya diam dan bunuh diri, sama sekali tidak berusaha menggagalkan flashlight. Sayangnya pengorbanan itu tidak berhasil, truknya masuk ke dalam tanah dan jatuh di ruang kendali, tempat yang diledakkan Zack di awal film. Saya pikir tujuan Zack adalah parabola yang berada di tengah lab. Zack hanya menutup mata dan memaki atas kegagalannya. Selain itu, Api dan Joanne juga berteriak, sudah dimulai. Zack menekan detonatornya setelah teriakan dan merasakan sedikit efeknya. Efek yang terjadi bisa dipastikan hanya bisa diprediksi. Efek yang terjadi di akhir film adalah efek besar. Saya pikir prediksi Zack lagi-lagi salah. Efek tersebut melenyapkan Joanne dan Api sama seperti yang terjadi di awal film. Sedangkan Zack tetap hidup karena seperti yang kita ketahui, orang-orang yang mati ketika efek akan dibangkitkan kembali. Jika kita melihat bagaimana ekspresi wajahnya setelah melirik alat perekam lalu melihat ke langit dengan perasaan takut sekaligus kagum, saya pikir Zack sudah berada di planet lain. Lah kan nggak ada oksigen bang, siapa bilang nggak ada? Ya saya juga nggak tahu ada atau nggak, tapi melihat si Zack bisa bernafas selama beberapa menit, saya yakin planet itu juga terdapat oksigen. Sama halnya dengan film Knowing, The Quiet Earth juga sedikit mengandung unsur-unsur religius. Kita mengetahui bahwa bunuh diri adalah dosa besar, dan hukuman bagi orang-orang yang berdosa adalah dimasukkan ke neraka. Oke, sekarang kita lihat karakter utama. Dia bunuh diri di awal film dan bangkit di dunia yang seharusnya adalah surga, tapi secara perlahan menjadi neraka. Setelah Zack sadar, ternyata dia juga membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup. Akhirnya Zack mendapat kesempatan diperkenalkan dengan Joanne. Zack benar-benar jatuh cinta, namun harus merasa kehilangan karena kemunculan Api, dan itu menjadi salah satu alasan Zack mengorbankan diri, selain rasa bersalahnya tentang flashlight. Jika menonton filmnya secara utuh, kalian akan melihat Zack sudah mencoba menyatakan kesungguhannya terhadap Joanne, tapi wanita itu menolak karena memikirkan perasaan Api. Dan menjelang akhir, setelah melihat kedekatan Joanne dan Api, Zack menyatakan bahwa dia menyerah dan Joanne tidak perlu memperdulikannya lagi. Setelah bunuh diri kedua, Zack mendapatkan siksaan yang lebih parah. Dia terbangun di dunia atau planet lain yang kali ini tidak ada apa-apa. Tidak ada kota, tidak ada rumah, tidak ada manusia lain. Jadi setiap kali Zack bunuh diri, dia akan hidup di tempat lain dengan siksaan yang lebih berat. Terus Api dan Joanne gimana bang? Saya melihat Api dan Joanne itu seperti Adam dan Hawa yang akan memulai kembali kehidupan manusia. Zack mungkin bisa dianggap sebagai kejahatan atau iblis yang dikeluarkan dari surga. Loh kenapa jadi si Api yang baik bang? Kan tokoh utamanya Zack. Iya, makanya saya bilang ini dari sisi lain, dari sudut pandang yang berbeda. Joanne dan Api mati bukan karena bunuh diri. Joanne tersengat listrik dan Api dibunuh oleh temannya. By the way, saya belum cerita kenapa Api dibunuh. Jadi teman Api, atau selanjutnya kita sebut dengan Anu, punya istri. Nah, istri si Anu ini jatuh cinta sama Api. Tapi Api menolaknya karena nggak mungkin mereka bersatu dan Api nggak mungkin mengkhianati temannya. Akhirnya istri si Anu bunuh diri. Karena Api merasa bersalah atas kematian istri si Anu, akhirnya Api mengaku bahwa dirinya lah yang membunuh istrinya Anu. Jadi saya pikir Joanne dan Api bukanlah pendosa. Tapi semua kembali ke sudut pandang masing-masing ya. Teori lainnya adalah kemungkinan manusia tidak lenyap, tapi dipindahkan ke dunia lain. Jadi di efek itu semacam teleportasi ke dunia lain yang kemungkinan dipindahkan secara random. Ini berdasarkan dari adegan efek kecil yang membuat Zack, Joanne, dan Api terpisah dan pindah ke tempat lain. Bagaimana menurut kalian? Saya hanya mengemukakan pendapat yang bisa menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kalian dalam memahami film. Tidak ada yang mengetahui benar atau salahnya selain sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu mohon maaf jika memang ada kesalahan dari informasi yang saya sampaikan. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silakan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @kugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan.
Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!